Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Disak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, pada tahun 2023 ini akan terjadi lonjakan sekitar 107,63 juta orang melakukan perjalanan selama Nataru 2023-2024. Tentunya dengan peningkatan mobilitas masyarakat ini dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari pemerintah terkait dengan sarana dan juga prasarana di perjalanan. Dan untuk mengetahui sejauh ini seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah, kita akan bahas dalam program Juru Bicara. Sudah bergabung bersama kita Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, kita langsung pada pembahasan kali ini terkait dengan persiapan pemerintah untuk melakukan Nataru Pak Dirjen 2023-2024, yaitu tujuannya transportasi aman, liburan nyaman. Sejauh ini Pak Dirjen seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar libur Nataru ini bisa berjalan dengan lancar, Pak? Ya, jadi tentu persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah ini harus berbasis data. Nah, karena itu Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu sudah melakukan survei. Dari survei itu keluarlah angka-angka yang darinya kita kemudian bisa melakukan berbagai persiapan. Ya, sebagai contoh ada hasil survei yang menyebutkan bahwa jumlah orang yang akan melakukan perjalanan pada Natal dan Tahun Baru 2023-2024 sebanyak 107 juta lebih. Ya, dan ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, peningkatannya 143%. Ya, tentu saja angka ini masuk akal karena tahun lalu ya kita masih diliputi oleh persoalan COVID dan belum pulihnya ekonomi begitu. Nah, dari data-data jumlah orang yang akan melakukan perjalanan, ya kita mendapatkan beberapa data lain, ya misalnya bahwa sebagian besar orang akan menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga ini kan perlu pengaturan, bagaimana misalnya di jalan itu tidak ada hambatan, tidak ada kemacetan. Ya, karena itu pemerintah membuat aturan, misalnya membatasi sejumlah jenis kendaraan. Ya, misalnya yang hanya dibolehkan nanti lewat adalah angkutan penumpang dan angkutan barang kebutuhan pokok, ya misalnya sembako, kemudian juga bensin ya atau minyak ya dan gas untuk keperluan transportasi. Nah, jadi itu yang kita lakukan ya. Kemudian pengaturannya seperti apa? Apakah nanti ada sistem buka tutup? Ya kita sangat atau kontraflow sangat tergantung pada situasi di lapangan. Nah, ada data juga yang menarik bahwa banyak juga yang masih akan bepergian dengan sepeda motor. Nah, ini juga harus kita antisipasi, Mona. Ya, kita harus siapkan angkutan-angkutan massal gratis buat penumpangnya dan sepeda motornya. Ya, misalnya ada angkutan gratis bus, kemudian juga kapal laut. Ya, supaya mereka yang tadinya berniat untuk bepergian dengan sepeda motor itu bisa beralih ke angkutan-angkutan gratis yang disiapkan oleh pemerintah ya, karena kita tahu bahwa bepergian dengan sepeda motor apalagi dalam jarak jauh ini sangat berbahaya begitu. Ya, kemudian juga kita mendapatkan data bahwa sebagian besar orang bepergian dalam masa Nataru adalah untuk berwisata.
untuk liburan. Nah, karena itu Kementerian Pariwisata tentu harus menyiapkan berbagai persiapan, ya, berbagai persiapan infrastruktur, ya, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan pariwisata tadi itu. Begitu kira-kira, Mona. Dari pemerintah kita juga telah menyiapkan beberapa hal, tadi juga ada angkutan gratis untuk libur Nataru seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi. Baik Pak Dirjen, kita melihat saat ini kondisi COVID-19 di Indonesia ini peningkatan tren kasus. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan Pak Dirjen dalam menyambut Nataru 2023-2024 ini. Lalu langkah atau antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk hal tersebut seperti apa Pak Dirjen? Iya, betul sekali. Memang di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, ya, tren kasus sejak pekan ke-41, ya, di tahun ini, atau periode 8 sampai dengan 14 Oktober 2023. Nah, tetapi peningkatan trennya ini tidak diikuti oleh peningkatan rawat inap. Ya, artinya para penderita COVID yang sekarang ini mengidap COVID itu tidak perlu dirawat inap, ya, cukup isolasi mandiri di rumah mereka, ya, misalnya. Artinya kondisi ini ya masih baik lah, ya, masih baik. Nah, kemudian juga COVID yang sekarang ini menjangkiti masyarakat didominasi oleh subvarian EG.5 atau EG.5, ya. Karakteristiknya ini menyebabkan peningkatan kasus dan ya menyebabkan kekebalan yang sudah terbentuk akibat infeksi ataupun vaksin ini agak sedikit berkurang ini kekebalannya. Jadi si virus ini dia bisa punya kemampuan untuk menghindar, ya, Ya. menghindar dari kekebalan itu, ya, sehingga lebih mudah menginfeksi. Jadi kalau dulu kan dikatakan bahwa kalau sudah terkena COVID sekali tidak akan terkena lagi, begitu, karena kekebalan sudah terbentuk. Nah, varian ini tidak seperti itu, begitu, ya. Nah, karena itu Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan surat edaran, ya, tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan COVID, ya. Tetapi dari sisi protokol belum ada perubahan protokol kesehatan, ya, Ya. protokol kesehatan. Jadi sifatnya surat edaran, sifatnya mengimbau, ya, misalnya masyarakat yang ketika bepergian menderita flu, batuk, pilek, begitu, ya, harus menggunakan masker supaya dia tidak menulari orang lain, begitu. Kemudian juga, ya, kita imbau juga untuk rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, ya. Kalau kita menumpang pesawat Garuda itu selalu diingatkan, ya, kita untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Misalnya tadi pakai masker ataupun mencuci tangan pakai sabun. Nah, jadi untuk menghindari, ya, COVID yang sedang melonjak ini, kita akan terus gencarkan komunikasi publik agar masyarakat lebih waspada. Baik, berarti salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan peningkatan tren kasus COVID-19 ini adalah memberikan himbauan kepada masyarakat atau sosialisasi. Baik Pak Dirjen, usai jeda pariwara kita nanti akan bahas lagi mengenai kesiapan dari Kementerian Kominfo sendiri untuk menyediakan layanan internet selama Nataru. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Juru Bicara.